Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bangkit Hadi. Di sini saya akan mereview sedikit tentang destinasi yang ada di Lampung. Destinasi ini cukup banyak didatangi oleh wisatawan asing, terlebih lagi untuk surfer atau peselancar. Nah, disinilah surganya. Pengen tahu kan di mana? Oke, simak video ini sampai habis ya guys. Meluncur. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia setelah Kanada, 99.093 km, merupakan peluang dan potensi dari berbagai macam industri termasuk pariwisata. Ini di Krui, pesisir barat Lampung, memiliki panjang garis pantai 210 km. Orang Indonesia tidak banyak tahu tentang tempat ini, tetapi sudah dikenal oleh banyak turis mancanegara untuk berselancar sejak tahun 90-an. Pesisir barat Lampung yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia memiliki berbagai macam karakteristik ombak yang diburu peselancar. Para pengembara yang membawa papan selancar selalu datang kembali ke Krui apabila musim terbaik untuk berselancar tiba. Cantik sekali ombak di sini, panjang, perfect. Terus ini ya, udah itu setiap tahun lagi kita pulang ke sini, balik lagi. Pearson sudah mahir berbahasa Indonesia karena menetap dan tinggal bersama istrinya yang warga negara Indonesia. Keduanya membangun kehidupan di Krui sejak 5 tahun lalu. Di sini, mereka mendirikan penginapan. Penginapan yang mereka bangun bertema surf camp, dikhususkan bagi para peselancar. Jika Pearson bertugas memandu para peselancar ke lokasi-lokasi selancar di Krui, istrinya, Presti Patimahu, mengelola penginapan. Mungkin Krui ini seperti 20 tahun lalu Bali ya. Jadi mungkin akan seperti Bali, tapi mudah-mudahan ramenya tuh berbeda gitu. Maksud saya karena surfer sendiri itu kan mereka sangat idealis. Kita sebagai pihak pebisnis, kita pengen Krui itu rame, tapi dari pihak surfer, kalau terlalu rame mereka pun juga akan mencari tempat lain yang tidak terlalu rame. Jadi selalu ada positif dan negatif. Sama halnya dengan Presti, Pearson juga menganggap Krui seperti Bali 20 tahun yang lalu. Mungkin karena semua orang sekarang dia pengen ke Bali. Kalau kita masih kita pengen tempat yang nggak ramai, belum ramai sekali. Terus masih original Indonesia seperti Bali 20 tahun lalu. Kalau ke sini ya memang kayak gitu, belum ramai sekali, masih Indonesia, belum tourism banget sih. Ya terus kita bilang ke semua teman, dia bilang wah itu ramai, banyak ombak di sana, banyak ombak bagus, yang lokal semua baik sekali. Ya the area ya cantik, the weather. Because I always have good experiences in Indonesia, and the people, I like the culture, which is why I like to learn Bahasa. And the waves are always good, and the weather is warm, and it's cheap, so you can do a long holiday in Indonesia, and it's good. It's a good place in the world, a good country. Good country. Tiada hari tanpa berselancar di Krui jika tiba pada musimnya. Musim baik untuk berselancar ditandai dengan banyaknya turis asing yang datang. Ketika ada interaksi antara peselancar asing dan warga lokal, disitulah peluang ekonomi mulai dilirik. Kelebihan Krui dibanding tempat lainnya adalah biaya hidup yang tak terlampau tinggi.
Surfer ini kan orang-orang petualang, jiwanya kan conquer, penakluk. Mereka orang-orang explore gitu loh. Dan olahraga ini kan ekstrim gitu loh. Nah, kita jangankan ngomong dari Soekarno-Hatta, mereka yang dari Eropa sampai di Krui itu bisa 3 hari gitu. Untuk apa? Untuk ombak ini gitu loh. Gitu. Bayangin kalau di Hawaii satu ombak bisa rebutan orang 100. Di sini 50 ombak hanya untuk dia sendiri. Why not? Gitu loh. Aku sudah sampai di sini. Selain karena ombaknya, Krui dilirik karena tempatnya yang sepi, sehingga peselancar tidak perlu berebut ombak. Selain itu, potensi laut dan perbukitan juga tak kalah menarik. Sayangnya, potensi wisata yang besar itu belum tergarap dengan baik, sehingga pengunjung yang datang masih terbilang sedikit. Padahal, butuh tamu yang lebih banyak untuk meningkatkan pendapatan. Jika dilihat dari penduduk usia produktif di Kabupaten Pesisir Barat, jumlahnya mencapai 100.000 jiwa, jumlah yang lebih dari cukup, apalagi target kedatangan dalam 5 tahun ke depan adalah 25.000 wisatawan. Saat ini, baru ada 40 penginapan yang menampung rata-rata 100 turis setiap tahunnya. Dari jumlah itu, menurut data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, tingkat okupansi penginapan telah melebihi 90%. Namun, untuk mencapai target kunjungan 25.000 wisatawan, masih dibutuhkan 210 penginapan lagi. Di sini tersedia tempat reparasi papan selancar. Tempat ini sudah dikenal hingga Kanada. Banyak peselancar mengirimkan papannya untuk diperbaiki. Baru-baru ini, seorang peselancar di Kanada pernah menerbangkan papannya ke Krui hanya untuk diperbaiki. Lagi-lagi, salah satu keunggulan Krui adalah biaya hidupnya yang relatif murah. Di Hawaii, salah satu negara bagian di Amerika Serikat, seorang peselancar membutuhkan $300 per hari per orang. Atau di Mentawai, Sumatera Barat, seorang peselancar harus merogoh kocek $250 per hari. Sementara di Bali, sekitar $150 per hari. Namun di Krui, seorang peselancar hanya membutuhkan uang sebesar $25 per hari untuk menikmati salah satu tempat selancar terbaik di dunia. Hingga Juni 2017 ada 2.400 turis asing yang datang ke Krui. Jika dikalikan rata-rata pengeluaran per hari untuk penginapan, makanan, dan transportasi lokal dengan lama tinggal rata-rata 10 hari, maka total pengeluaran turis asing tersebut mencapai $600.000 Amerika Serikat atau sekitar 8 miliar rupiah. Itulah jumlah perputaran uang di tempat wisata ini dari 40 penginapan. Jumlah tersebut bisa lebih besar lagi jika potensi wisata di Krui bisa dikembangkan lagi, dan tentunya dengan keterlibatan pemerintah daerah dan penduduk setempat.